Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Mukhtar dengan NPM 224111086. Saya dari Prodi Manajemen 22C. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu manajemen kas. Manajemen kas merupakan sistem pengelolaan kas perusahaan yang tujuannya agar tersedia kas yang memadai. Dalam hal ini, memadai yang dimaksud adalah kas yang tidak terlalu banyak, tetapi juga tidak terlalu sedikit. Kas adalah suatu bentuk aktiva yang paling liquid yang mana dapat digunakan dengan segera agar mampu memenuhi kewajiban finansial dari suatu perusahaan. Karena sifatnya yang liquid, maka kas bisa memberikan nilai keuntungan yang lebih rendah dari yang lain. Apabila suatu perusahaan menyimpan kas dalam bentuk rekening giro, artinya jasa giro yang didapatkan oleh perusahaan memiliki persentase lebih rendah jika disimpan dalam wujud deposito yang berjangka. Untuk memahami lebih detail mengenai manajemen kas, mari kita simak penjelasan ini. Sebenarnya mengapa sih kita harus memiliki kas? Dalam suatu bisnis, kas merupakan hal yang penting untuk kita miliki. Terdapat tiga motif utama perusahaan yang dimiliki kas. Yang pertama itu adalah motif transaksi. Motif ini biasanya dilakukan perusahaan dalam menyediakan pembayaran pada berbagai kegiatan transaksi bisnisnya, baik transaksi reguler maupun non-reguler. Yang kedua, itu ada motif berjaga-jaga. Motif berjaga-jaga merupakan motif yang berusaha mempertahankan saldo kas agar dapat memenuhi permintaan kas yang mana sifatnya pun tidak terduga. Bila seluruh pengeluaran dan pemasukan kas dapat diprediksi secara akurat, maka saldo kas yang disediakan dengan maksud berjaga-jaga ini akan sangat rendah. Lalu yang ketiga itu ada motif spekulasi. Motif ini dilakukan agar dapat mendapatkan keuntungan dari memiliki atau menginvestasikan kas pada bentuk investasi yang sifatnya sangat liquid. Biasanya jenis instrumen yang dipilih adalah investasi sekuritas. Dalam manajemen kas itu memiliki dua model. Yang pertama yaitu model Baumol dan yang kedua adalah model ORR. Model Baumol merupakan model manajemen kas pertama kali yang digunakan oleh seorang pakar bernama Baumol. Oleh karena itu, model ini disebut dengan model Baumol. Baumol menjelaskan bahwa keperluan kas dalam perusahaan hampir sama dengan menggunakan persediaan. Bila perusahaan memiliki saldo kas yang tinggi, maka perusahaan akan mengalami kerugian dalam bentuk kehilangan kesempatan dalam menginvestasikan dananya pada kesempatan investasi yang lain yang akan berpotensi lebih menguntungkan. Sebaliknya, jika saldo kas perusahaan nilainya rendah, maka perusahaan mungkin mengalami kesulitan likuiditas yang tinggi. Dengan begitu, dibutuhkan adanya penyeimbangan dan pemahaman akan manajemen kas serta likuiditas. Permasalahan lainnya bisa terjadi pada persediaannya. Soal dari contohnya adalah bila diketahui keperluan kas tiap tahun perusahaan Abdi adalah 1,2 miliar rupiah dan penggunaannya per hari sangatlah konstan, lalu biaya transaksi setiap kali perubahan sekuritas menjadi kas adalah sebesar 50.000. Sedangkan tingkat bunga diperoleh adalah 12% per tahunnya. Dengan menggunakan rumus persamaan persediaan yang sebelumnya sudah kita bahas, maka kita bisa menghitung jumlah sekuritas yang harus diubah menjadi kas sebagai berikut ini.
Ini adalah cara menghitung jumlah sekuritas yang harus diubah menjadi kas. Yang artinya perusahaan harus menjual sekuritas dengan nilai 31,600 juta rupiah setiap kali saldonya berhasil mencapai 0 rupiah. Dengan begitu, perusahaan bisa meminimalisir biaya karena kehilangan kesempatan dalam menanamkan dananya pada sekuritas dan juga biaya transaksi lainnya. Biaya dalam manajemen kas itu mencakup biaya kehilangan kesempatan dan juga biaya transaksi. Model ORR. Dalam keadaan penggunaan dan pemasukan kas yang bersifat acak, perusahaan perlu melakukan penetapan batas atas bawah saldo kas. Apabila saldo kas mencapai batas atas, perusahaan perlu melakukan perubahan dalam jumlah tertentu atas kas agar saldo kembali ke jumlah yang diinginkan. Sebaliknya, apabila saldo kas menurun dan mencapai batas bawah, perusahaan perlu melakukan penjualan sekuritas agar saldo kas naik kembali ke jumlah yang diinginkan. Jadi, pada dasarnya manajemen kas yang baik akan menentukan masa depan dari suatu perusahaan. Jika diketahui manajemen kas tidak berjalan dengan baik, maka perusahaan dapat mengalami kerugian karena kekurangan kas walaupun perusahaan menghasilkan profit. Terlebih mengingat situasi bisnis selalu fluktuatif. Sehingga pengelolaan dan perencanaan kas yang baik sangatlah dibutuhkan. Sekian yang saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.